Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran muazzaman wa syahran mubarakan wa syahran khassan wa mahkusan wa makhsusan li ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam al-quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh misbahul anam wa misbahuz zalam wa sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi min yaumina haza ila yaumiz ziham. Amma ba'd, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha abada. Shadaqallahul aliyyil azim. Ada lagi ayat yang lain ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu. Ayat bukan satu, ada 6660 ayat. Inilah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala memasuki hari yang ke-22. 8 hari lagi, dikit banget. Masya Allah akan meninggalkan Ramadan. Ya, alhamdulillah kita syukur pada Allah Taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala karena waktunya singkat 15 menit. Ya, saya singkat-singkat aja dah. Ya, nggak teber-teber, nggak kesono-sono. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di hari yang ke-20 ini Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan dipelihara puasa kita sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ma ya'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Kalau kurang syukur, jangan kata yang belum, yang ada dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ya'alullahu bi'azabikum in syakartum. Lo kagak syukurin, jangan kata yang belum datang, yang ada dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya. Ma ya'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mudah-mudahan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat aja, kita masuk nih pertemuan yang ketiga ya. Ya, dia karena puasa udah dari 1 hari sebelum kita. Buduk dah ya, di wujudul hilal. Ya, kita ru'yatul hilal. Sampai kodok kebuntut juga bakal ketemu. Jangan ributin dah yang mau puasa ini, yang mau lebaran gitu ya. Kenapa? Dasarnya beda. Dia wujudul hilal, kita ru'yatul hilal. Gitu. Dalam masalah itu ya. Ini sekarang kita kembali pada judul kita. Dalam tafsir tematik kita apa? Kalau yang ngikutin dari pertama 19 Maret. Tahu tuh pembahasannya. Yang ngikutin yang kedua kemarin 26 Maret tahu pembahasannya. Nah, sekarang yang ketiga nih. Gitu. Kembali kepada tema tafsir tematiknya, puasa dijadikan sebagai, ini judulnya nih, puasa dijadikan sebagai tarbiyah, kedisiplinan dan keistiqomahan. Itu dia yang saya bahas. Sampai besok nggak habis. Nah, Al-Quran udah 1440 1445 nggak bakal bisa habis Al-Quran sekarang. Kenapa? Emang mungkin kita gali, mungkin tolol kita, ketahuan tolol kita. Makanya kalau ada yang nggak ngaji, yang nggak ini, apalagi di bulan Ramadan nggak ngaji, nggak baca Quran, nggak tadarus, jangan harap di bulan lain bakalan bisa. Gitu. Kenapa?
Itu kembali pada judul yang kemarin pembahasan pertama tanggal 19. Puasa Ramadan, bulan Ramadan ini apa dijadikan tarbiyah? Udah saya bahas kemarin. Singkat aja. Itu kalau saya bahas bisa 1 jam 2 jam masalah tarbiyah. Artinya apa? Pembelajaran. Lo jadi ini bulan puasa tarbiyah. Arti tarbiyah pedagogik. Bukan pengajaran. Pembelajaran. Pendidikan. Tuh ke situ larinya. Bukan pengajaran. Mau ngajar orang kita ajarin mau dapat kayak kagak, saya masa bodoh urusan lu. Tapi kalau kita didik orang, kita ajar orang, kita didik, kita pembelajarin orang dari mulai nol sampai dapat. Saya ingat tuh saya kalau ngajar orang dari mulai alif ba ta terus hijaiyah sampai bisa baca Quran. Kenapa? Sabar. Kenapa? Kita didik. Itu namanya pembelajaran. Dah, itu udah tanggal 19. Yang ada pertanyaan juga tuh yang ke masalah doa, saya ingat banget tuh dari Menteri Perbendaharaan Al Mubarakah. Namanya siapa itu gue lupa. Udah yang udah kita belajar hadis dari ini yang udah ulama-ulama jalanin aja, jangan lebay sekarang. Udah paling kadang baca. Katanya anak kita ngapain lu ngatain anak katanya udah sekarang dengan perkembangannya. Bang hadisnya ada saat ada lu buka gitu di dalam baca Aumul Kasum tuh aja pakai dilebay-lebayin sekarang nggak mau baca. Enggak katanya kan kita udah buka dulu katanya baru udah baca dulu dari dulu udah orang baca. Lu buka hadis ini dalam kitab Sunan Abi Daud nomor 2357 dan 2358 hadis yang lu buka nggak ada di kitabnya lu buka ke rumah itu aja ya. Kemarin lagi yang kedua pertemuan ada yang nanya. Ini saya kelirin aja sekedar semenit 2 menit. Ya. Masalah apaan? Siratal ladzina am. Jangan am. Makanya lu jadi imam yang benar makhrajnya. Tahu siapa yang nanya? Kayaknya orang Aceh tuh. Ya, gue tanya kemarin, siapa itu yang nanya? Orang Aceh gitu. Bini gue juga orang Aceh gua gitu. Ya. Jangan am ya gitu. Bagus juga dinanya buat kita semua. Kalau makmum baca salah nggak apa-apa. Suratul ladzina am baca. Kenapa? Bulan pasir, bulan belajar. Larian deh masih bodoh, masih jahil. Nih, dia udah tanggung nih al imamu domin. Makanya enak sholat berjamaah. Sama juga kita beli pisang borongan. Iya. Yang kontet masuk gak? Masuk. Orang keranjang. Bang berapa ini sekeranjang? Yang bagus masuk, yang setengah bagus masuk, yang ini bagus, yang kontet, yang komeng. Walah. Yang komeng tahu gak komeng? Bukan komeng ngono. Komeng ini jadi di PD. Allah Ta'ala pilih tuh ya. Kagak pakai duit kompanya jadi di PD. Modal muka doang begini. Gini. Dapat lower, dapat yang milih di Jawa Barat jutaan, yang udah ngeluar duit habis, pada gile sekarang, nggak jadi caleg, duit habis, gile, lu rasain aja. La haula wala quwata illa billah. Ya, kembali pada tarbiyah tuh ya. Jadi kemarin ada yang nanya begitu, yang bulan begitu menanya, baca aja udah, hadisnya deh, gitu. Kakek-kakek kita, ulama-ulama kita dulu pada baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtabtu zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajr insyaallah. Tenggak deh tuh kolak enggak tak katanya begini-begini lo jangan dengerin. Ngajinya temporer aja, apalagi ngaji kuping. Buka kitab depan kita gitu. Yang kemarin baca Fatihah yang benar begitu. Jangan siratal ladzina amta. Masa amta? Siratal ladzina an'amta. Jadi kalau imamnya udah benar, yang komeng-komeng tuh di belakang, yang ngajinya seruntul-seruntul ini masuk. Kenapa? Sholat jamaah borongan. Jangan sholat sendiri di rumah. Udah saleh sendiri, udah. Ya. Gitu. Jadi harus imam yang benar. Kenapa? Karena
Tarbiyahnya kalau orang jadi imam ada syaratnya. Surutul imam, orang menjadi masalah. Tapi kalau orang jadi makmum nggak ada syaratnya. Makmum datang ke belakang, makmum datang ke belakang nggak apa-apa. Makmum ketinggalan nggak apa-apa. Makmum tinggal serakaat nggak apa-apa. Ada namanya, ada makmum muafiq, ada makmum masbuk, ada macam-macam. Kalau imam, wow, ilmunya aja disaring. Haji enggak hajinya aja disaring. Tuwe enggak tuenya aja disaring. Iya. Orang jadi imam sembarangan. Yang pakaiannya bener enggak bener aja. Dia enggak haji, dia yang haji dulu. Dia tuaan, dia mudaan, yang tua dulu. Begitu, ya. Dah. Balik barang sekarang dalam ketiga judulnya puasa sebagai tarbiyah udah, dan puasa sebagai kedisiplinan udah kemarin. Sekarang nih kedisiplinan dan keistiqomahan. Sekarang istiqomah nih, makanya ayatnya saya tadi buka. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau orang istiqomah, innalladzina qalu, sungguhnya orang yang berkata. Gitu. Siapa aja tuh yang udah mengaku mukmin qalu rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian dia istiqomah. Nah, ini permasalahannya sekarang di sini yang kita bahas. Dengan bahasa sekarang yang keren, yang keren kata orang Citaim, konsisten. Konsisten. Istiqomah artinya konsisten. Kita di bulan Ramadan ini tarbiyah konsisten. Masalah waktu, masalah makan, ya kan? Masalah ibadah, semuanya. Yang di mata kita masalah makan dah. Ini kalau orang jaga puasa, dimakannya teratur, sehat badannya. Kenapa? Hadis Rasulullah SAW mengatakan sumu tasihu. Bukan kaleng-kaleng nih. Nabi Muhammad SAW yang bilang, bukan kang ojek, bukan sopir mikrolet. Lo kagak percaya, murtad. Kenapa? Kurang yakin. Gitu. Dan kadang-kadang nggak istiqomah. Orang yang sakit aja puasa jadi sehat. Kenapa? Karena disiplin. Kenapa? Dia menuju ke istiqomah. Contoh soal makanan, asupan makannya kepada kita. Jangan kata yang halal, yang haram, yang halal. Nah, Udin kasih kolak sekarang dia gak makan. Iya kan? Halal. Kadang enggak disiplin, kenapa? Istiqomah. Makanya ada hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi. Kata Allah Ta'ala, puasa itu urusan gue. Bahasa kesiniannya, urusan gue kata Allah, nggak ada yang tahu. Ente uduk sebelah aja juga nggak tahu, ente tenggak dikit. Sebelah lah ngambil uduk. Karena sangat panas banget nih. Iya, tenggak aja dikit. Gitu, sebelah nggak tahu. Kenapa? As-saumu li wa ana ajzibi. Makanya banyak kamin shaimin. Berapa banyak orang yang puasa nggak ada dia puasanya itu kecuali yang didapat lapar haus. Kenapa? Pahalanya ada. Kenapa? Ada yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala puasa sesuai dengan tingkatannya. Mudah-mudahan ya kita dalam hari kedua ini istiqomah, ya istiqomah dalam perkataan kita, dibelajar di sini. Istiqomah dalam perbuatan kita, af'al kita, ke orang dulu kata af'al kita istiqomah. Ya. Kenapa? Karena istiqomah ini gampang ngucapin, ngeterapinnya susah banget. Ngomongnya gampang, sama juga takwa. Batak nih Jawa. Gampang ngomong Batak nih Jawa. Ya. Takwa kalau mau dipisinya udah deh.
Definisinya yang umum aja deh, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, at-taqwa. Tapi kalau oleh sitir lagi lari jauh kepada perkataan Sayyidina Ali, ma huwa at-taqwa? At-taqwa khauful jalil, itu kata Sayyidina Ali. Takwa itu adalah benar-benar takut kepada al-jalil. Kita kan sekarang ada takutnya sama Allah lagi di masjid aja. Udah keluar? Ini udah lumrah. Makanya gue suka dengerin si Rocky Gerung, bener-bener juga tuh. Emang pada lungo pada nggak menggunakan akal sehat. Nah, dia cuma belum syahadat aja tuh Rocky. Mudah-mudahan deh. Kata Oma waktu ini, inti tinggal syahadat doang yang belum nih. Ya. Tapi ini aneh-aneh pola-pola pikirnya. Insya Allah. Jadi istiqomah gampang. Kembali kepada yang, kalau yang itu udah umum itu, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Segala apa yang Allah perintah, imtisal. Yang Allah larang, nawahi. Tapi kalau kembali banyak tuh, menurut versi begini, menurut orang sufi begini, menurut orang mahabbah begini. Satu saya contohkan aja. Menurut Sayyidina Ali, apa? At-tawfa khauful, at-taqwa khauful jalil. Takut pada yang maha al-jalil. Wal amalu bima tanzil. Dia berbuat, dia berkarya, segala aktivitasnya bima fit tanzil, dengan apa yang Allah turunkan. At-tanzil apa? Wahwal Quran. Itu syarahnya begitu. Wahwal Quran. Banyak orang Islam yang enggak berperilaku dengan apa yang Allah turunkan? Banyak, jibun, apalagi di Indonesia. Kalau kata pengamat Salim Said, pengamat militer, di Indonesia makanya kayak baju apa? Pejabat kita, jangan kata orang, ame Tuhannya dilawan. Kan habis disumpah nih dijabat. Segala nasihat pejabat kan disumpah. Habis disumpah, kerjaannya, kelakuannya, saksiin aja. Istiqomah. Boro-boro. Iya. Sebelumnya aja. Gitu. Begini. Udah nangkring. Saya udah kenyang deh dari mulai dari tahun 77 kampanye mana. Dari mulai azas tunggal terus sampai zaman Soeharto 32 tahun. Sekarang apalagi kata reformasi kucing. La haula wala quwwata. Jadi istiqomah tuh wal amalu bima fit tanzil. Kita berbuat dengan apa yang Allah turunin. Apa itu? Al-Quran wal hadis wa ijma'us sahabah wal qiyas. Terus lagi istihsan, masalihul mursalah, azimah, syar'u man qablana, banyak tuh dari hukum. Ini main kata aja, enggak ada di Quran. Palelo peang. Di Quran enggak ada. Kata Umar itu enggak ada hadisnya katanya awal malakasum tuh palelo rengat. Gitu. Udah baca aja. Yang jadi imam yang benar tuh. Kalau Fatihahnya kagak benar, turunin. Kenapa? Fatihah rukun dalam sholat. Dia jadi pimpinan harus benar. Kalau makmum nggak ada syaratnya. Dia mau masbuk, dia mau muapek, dia mau ntar dulu. Kayak beli pisang borongan, kontet, komeng masuk. Jadi begitu kemarin yang. Kena rukun ya Al-Fatihah ya. Gitu. Jangan siratal ladzina am. Perhatiin tuh, yang belakang imam. Siratal ladzina an'am. Ini kebanyakan yang saya ngajar di Kebon Baru, mantan lurah Kebon Baru. Sekarang jadi jamaah saya. Dia nanya, "Ustaz, emang kebanyakan orang baca Fatihah tuh di ain me alif. Alhamdulillahirabbil alamin." Alamin. Kalau saya sih enggak dengar giliran jahar.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukannya A. Ar-Rahmanir Rahim. Terserah deh yang mau wasol jadi imam tarawih. Kalau gue nggak wasol, jamaah pada kabur. Lamaan. Lagi bacanya imam gini, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki ya. Udah dah, besok gue nggak jadi dah ikutin. Maafil muskilat, nggak ada masalah. Mau wakaf, mau sambung, wasol silahkan jadi imam. Asal tahu caranya. Ini kadang-kadang dibacanya wakaf nyeruntul terus. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa siapa yang ngajarin lo? Men kalau kita ahli ilmu kita ketahui aja. Begitu juga. Saya mau baca wasol. Lo perhatiin tuh Fatihah di 3 bagian. Jangan sambung kemari, templang lo pakai sendal. Kalau mau sambung 3 ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini enggak. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Maliki yaumiddin mah iya itu udah urusan lain. Ngaji dulu lu makanya. Fatihah dibagi 3. Dari mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Siratalnya lain lagi. Nunggu. Kalau mau bacanya mau 1 napas nggak apa-apa, boleh juga 1 napas. Napasnya kayak Muammar, boleh nggak? Boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Terus boleh. Ini enggak. Mau baca wasol tapi dimati-matiin. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mati tapi kagak. La haula wala quwwata. Lu belajarin deh wakaf dulu. Ya, belajar Quran cara wakaf baca bagaimana, cara wasol bagaimana. Gitu. Kita takut ada orang ahli ilmu tamu kita di belakang. Tuh orang jamaah di belakang jamaah kita nih, kalau kita jadi imam, bukan orang tolol semua. Ya, kembali kepada istiqomah. Udah ya. Jadi kembali kita pada istiqomah, sholat kita, cara baca Quran kita, ya. Pelajarin istiqomah. Kenapa? Istiqomah ini penting. As-sabat bil istiqomah. Ketetapan itu adalah dengan istiqomah. Kalau enggak misalnya istiqomah, enggak tetap, enggak jadi. Kata ini man sabata nabata. Siapa yang tetap bakal tumbuh, ya. Siapa yang tetap bakal tumbuh, pelajarin semuanya. Jangan merasa ini, kalau misalnya ini memang, gue kurang, pelajarin. Pelajarin. Jangan ngambek. Tahu kan ada yang orang dibilang ngambek, sengke, dibilangin, gitu. Mudah-mudahan, ya, sengajian yang singkat ini udah tinggal 7 menit lagi, mungkin ada yang mau nanya, ya. Jadi saya kembali. Insya Allah pada pertemuan terakhir saya akan konklusikan daripada judul ini, ya, puasa sebagai tarbiyah, kedisiplinan dan keistiqomahan. Insya Allah pada tanggal 9, ya, pada tanggal 7 saya khatmul Quran. Pada anak-anak serdadu MTI dan khatmul Quran jangan lupa, ya, saya akan membuka khatmul Quran sekalian buka puasa dan tarawih. Khusus untuk khatmul Quran dan serdadu MTI, ya, silahkan tepat datang, ya. Nah, gitu. Jangan lupa hari Ahad tanggal 7. Nah, tanggal 9-nya saya di sini. Gitu. Ya, silahkan. Para sekalian, bagi yang ingin bertanya ingin disampaikan atau hal lain. Boleh, nggak apa-apa. Ke depan aja sini. Jadi anak jelas.
Mana orangnya? Siapa ke depan aja, ke depan sini. Ayo, takudam. Dalam, ya. Ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak Kiai menyampaikan masalah Al-Fatihah sebagai imam. Yang saya pertanyakan, bagaimana kalau imam itu membaca Al-Fatihahnya itu tidak sempurna sesuai tajwid? Iya. Terima kasih. Masya Allah. Ya, makasih ya. Ini orang tua kita ya, Bapak Haji Karim Ridwan, Masya Allah ya. Gitu, menanya untuk semua kita semua. Bagaimana kalau imamnya sekarang baca Fatihahnya, tajwidnya gagak pas kalau ini ya. Kok dari dulu saya masih ngaji, baik namanya guru-guru ngaji dulu, itu yang dipentingkan pertama makharijul huruf. Kenapa? Karena kalau makharijul huruf dia berubah hurufnya, berubah arti. Nah, gitu. Terutama huruf-hurufnya. Seperti apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin artinya pedih. Segala puji Allah. Ya. Alhamdulillah segala puji Allah. Ya. Lillahi, bagi Allah itu. Rabbi, Tuhan, alamin, yang sangat pedih. Lu ngatain Tuhan, kata Allah Ta'ala, bagaimana gue terima doa lu? Baca lu saleh. Begitu istilahnya. Makanya di dalam kitab kiai-kiai yang Betawi dulu tuh, makharijul huruf, tasdid huruf, ya, semuanya tuh, sukunnya, ininya, pelajaran. Kenapa? Bakal berubah arti. Nah, yang ditanyakan bagaimana kalau nggak pakai tajwid? Contoh, sekarang ini lagi inna anzalnahu, inna begitu. Ada tajibul gunnah di situ. Bukan bukan anzalna, itu ikhfa. Nah, sekarang ini contohnya ini nggak pakai tajwid. Kalau yang tadi makharijul huruf udah begitu deh, ya nggak sampurna sholatnya, ya nggak sampurna kalau makharijul huruf. Tapi kalau tajwid nggak merubah arti, ya. Kenapa? Tuh imam kurang ngaji, itu aja. Kalau dibaca tajwid kurang, lu ngaji dulu yang bener baru jadi imam, gitu. Contohnya tadi tuh beda tuh, tadi ada tajibul gunnah di situ. Apalagi ada ikhfa tuh. Ini enggak. Inna anzalna. Nun mati ketemu zai, ikhfa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adar. Tuh aja di situ apa? Mim alif. Apa hukumnya tajwid? Mad jaiz munfasil, memang boleh dua harkat, boleh juga wa ma adraka gitu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Saat gitu kenapa sih pendek? Ya udah berhenti sesuai dengan ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, ini agak panjang nih ayatnya nih. Gitu. Ya, agak panjang nih. Dibagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha
fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam 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 hiya hatta matla'il fajr. Beres. Kenapa? Pakai ilmu. Jadi apa? Bagaimana yang nggak pakai tajwid? Insya Allah masih diterima. Kenapa? Nggak berubah arti, tapi kurang sempurna. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, man lam yujawidil Quran fa innahu asimun. Kalau memang di bulan dapat pelajarin. Kalau udah dapat nggak pakai, dosa dia. Siapa yang nggak baca Quran pakai tajwid, man lam yujawidil Quran fa huwa asimun. Dosa itu imam. Ya, itu imam dosa. Kenapa? Udah tahu tajwid nggak baca. Gitu. Tapi sholatnya diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Enggak merubah arti. Gitu. Tanazzalul malaikatu waruh itu apa? Malaikat umat wajib tuh. Jangan tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu ada orang dulu kok ngaji. Saya kurang mat aja tahu gak? Pukulan beduk ke dengkul. Ya bener ya. Dulu ngaji memang di musola pakai pukulan beduk gurunya. Ya kan? Tanazzalul malaikatu mat wajib tuh. Habis dengkul kita. Gitu itu namanya pakai tajwid ya gitu. Jadi kalau masih hurufnya masih benar, enggak merubah arti, insya Allah sholatnya masih diterima. Tapi kalau misalnya itu imam kagak pakai tajwid, hurufnya benar, tuh imam dosa. Gitu. Ya, sholatnya insya Allah. Ya, kenapa? Karena Fatihahnya kagak merubah arti huruf-hurufnya. Cuman dia kurang maknanya dan mesti kita teliti tuh kok yang begitu-begitu. Ya, kalau gua ketua ibu dia habis gua labrak semuanya. Ya, yang benar istilahnya. Ya, ya, kadang-kadang itu juga antara misalnya biar tahu tuh. Ada orang yang nafas panjang, tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ada yang baca tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Bos ngajak tuh. Maksudnya gak ada yang tanya, udah. Berarti kapasitasnya masih di situ, ketahuan pengetahuannya. Saya kok jadi imam dulu, karena saya dari 2018 udah agak mau jadi imam dah. Umur gua udah tua, banyak maju yang muda. Ya gitu. Lain mau jadi imam lagi dan kalau dekat mau copot. Ya, cuman apa? Kita cover bacaannya gitu. Jadi gitu, silahkan mau baca wasol, mau baca wakaf, ada aturannya. Ya, jangan main asal sembarangan aja jadi imam. Di belakang kita banyak orang alim, banyak orang yang lebih dari kita gitu. Kenapa? Kenapa saya ngajar di Kebon Baru, lebih kita di depan lurah mantan Kebon Baru jemaah kita. La haula wala quwwata. Saya rasa cukup ya, begitu ya kepada Al-Haj ya, Abdul Karim Ridwan ya. Mudah-mudahan ya. Yang penting apa? Makharijul huruf. Ada yang bertemu lagi, sepanjang umur, sehat ya, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan puasa ini dan dapat kita memasuki Idul Fitri. Bukan lebaran. Orang yang nggak puasa lebaran, gue mau lebaran, biarin aja. Ya, Idul Fitri beda tuh. Idul Fitr beda. Kalau lebaran yang nggak puasa nggak lebaran, yang pulang kampung juga udah lebaran lah, terserah dah. Tapi kalau Idul Fitri khas lis-shaimin was-shaimat ya. Masih kita baca Fatihah, mudah-mudahan insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan mati kita nih all innya nih udah tinggal nungguin aja nih kita nih, apalagi umur 70. Saya 66 tahun, 4 tahun lagi 70. Yang umur 70 40 tahun aja meninggal, 70 tinggal nungguin tali kamennya. Ya, nah, gitu mudah-mudahan mati kita dalam husnul khatimah bi sihhah wa afiyah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi jahil Fatihah mu'jizatil Fatihah tahlana abwabal khair war rahmah wal afiyah was sihhah was sa'adah was salamah wal barakah wal mutmainnah wassalama wal barakah fil hayat wal barakah fil umur wal barakah fil aulad wal banat wal qarabah wal barakah fil arzaq wal barakah fi kulli syai'in a'taitana wa satu'tina sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.